Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, para sahabat sekalian, pemirsa Kasibat, kajian singkat ba'da Jumat bersama DKM Baitur Ridwan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berada pada Jumat pertama di bulan Rajab. Jumat adalah hari baik, meskipun semua hari adalah baik, tapi disebut dengan Sayyidul Ayyam, yakni kebaikan-kebaikan yang ada di hari Jumat berkali-kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Dan kita berada di salah satu bulan haram, artinya berkumpul beberapa kebaikan pada hari ini. Kita berada di hari Jumat, berada di bulan haram. Jumat adalah salah satu fase di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan dalam satu pekan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan fase pengampunan tiga fase ya. Fase pertama adalah setiap harinya, yakni as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Wal jum'atu ilal jum'ati, satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang lainnya. Itu merupakan kafarah, penghapus dosa-dosa. Tentu kita berharap dosa-dosa kita dari Jumat yang lalu, karena bertemu kembali dengan Jumat ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan juga semoga Allah jadikan kita yang masih diberikan kesempatan sampai di bulan haram, bulan Rajab ini, Allah memampukan kita untuk memaksimalkan setiap peluang ibadah di dalamnya. Berbicara bulan Rajab, para pemirsa rahimakumullah, bulan Rajab kalau kita lihat dari catatan para penulis sirah, mereka kebanyakan sepakat bahwasannya bulan inilah diturunkannya peristiwa Isra dan Mi'raj, atau diturunkannya perintah untuk sholat yang 5 waktu. Meskipun kita tahu sholat pertama kalinya Allah Subhanahu wa taala ajarkan itu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama setelah turunnya wahyu yang pertama. Setelah turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 dan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Di situ sudah ada perintah untuk sholat, meskipun hanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Termasuk cara berwudunya pun diajarkan malaikat Jibril. Lalu begitulah Rasulullah mengajarkan orang yang pertama mengikuti beliau, yakni siapa? Istri beliau Sayyidah Khadijah. Cara wudunya, cara sholatnya itu mengikuti bagaimana Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril. Barulah kemudian Rasulullah SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj turunlah perintah untuk sholat yang 5 waktu. Dan bulan Rajab ini kita jadikan sebagai momentum. Kenapa? Hakikatnya ada kalanya manusia itu membutuhkan momen dalam hal tertentu. Ulang tahun misalkan, dia mengingat kembali hari kelahirannya, atau peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita dalam 1 tahun, seperti halnya kemerdekaan, seperti halnya hari-hari tertentu. Dan dalam momen-momen itu kita mengingat tentang satu hal, tergantung pada momennya. Begitupun dengan bulan Rajab, karena perintah sholat yang 5 waktu, maka momen untuk kita mengingat kembali bagaimana sholat-sholat kita selama ini. Kalau kita tarik dalam urusan muhasabah ya, akan selalu ada refleksi, kemudian realisasi, kemudian refleksi, kemudian refleksi sebagai muhasabah, kemudian dia ada resolusi sebagai sebuah langkah,
dan juga realisasi sebagai sebuah cara kemudian hari. Kita merefleksi Rajab ini, bagaimana sholat kita selama ini? Apakah sudah baik? Padahal selama ini kita senantiasa mengucapkan saat memulai sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pertanyaannya, benarkah sholat kita itu karena lillah? Kita yang bisa menjawab, hanya kita yang bisa menjawab. Maka Rajab sebagai momentum untuk kita mengingat kembali dan mengukur kembali, termasuk kita meresolusi, menargetkan kembali bagaimana sholat kita. Pada sholat mengajarkan banyak hal kepada kita. Salah satunya, sholat mengajarkan kita menjadi pribadi yang disiplin. Kita lihat dalam sholat, sesoleh apapun seseorang, kalau belum masuk waktunya sholat, nggak mungkin dia bisa sholat. Meskipun dia sudah berwudu, memakai pakaian yang baik, menghadap kiblat, Allahu Akbar, caranya persis seperti caranya sholat, maka dalam fikih tidak sah sholatnya. Kenapa? Belum masuk waktu sholat. Sampai waktunya saja diatur. Begitu sudah masuk waktu sholat, dia baru boleh melakukan sholat. Apa disiplin yang lainnya? Kita melihat dalam sholat ada sebuah aturan, suci daripada hadas dan najis. Bahkan ketika orang sedang sholat, dia merasa batal, dia harus rela meninggalkan rakaatnya dan mulai kembali dari awal setelah dia menyucikan diri. Begitupun salat berjamaah, kita diajarkan untuk apa? Berdisiplin. Siapapun yang menjadi imam dan siapapun kita, entah imamnya mungkin lebih rendah status sosialnya dari kita, tapi ternyata ketika dalam keadaan salat berjamaah, kita harus wajib nurut kepada imam tersebut, siapapun yang menjadi imam. Kita sudah hafal gerakan salat, tetapi ketika salat berjamaah jangan pernah kita mendahului imam, meskipun mungkin kita atasannya dalam pekerjaan. Salat mengajarkan disiplin apa? Siapapun kita, sedang apapun kita, tetapi ketika sudah datang ajakan untuk salat, kita harus berani meninggalkan semua yang sedang kita kerjakan. Kalaupun kita mungkin dalam keadaan sibuk, bahkan mungkin kita mengatakan, duh, ntar dulu, kerjaan saya belum beres, saya belum sempat, dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita berkunjung ke tanah pekuburan, kita lihat orang-orang yang di dalam kubur sana, apakah mereka sudah selesai urusannya? Belum, para sahabat. Mereka belum selesai pekerjaannya di dunia, bahkan cenderung meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tanggungan ketika hidup di dunia, meninggalkan anaknya, meninggalkan usahanya, meninggalkan hartanya, tapi mereka harus terus melanjutkan perjalanan mereka. Maka kita yang masih dikasihkan kesempatan oleh Allah, apakah terus kita mengatakan saya belum sempat, saya belum bisa? Lah, tidak. Salat mengajarkan kita dan patuh kepada aturan Allah. Kapanpun datang waktu salat, kita menyatakan Allahu Akbar. Apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ditambah kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka jangan jadikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang mungkin lebih kita prioritaskan dibanding ibadah kepada Allah. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, diajak kita untuk salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah, diajak untuk mendapatkan kemenangan, ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Tapi sayangnya tidak sedikit mereka yang menolak panggilan itu. Maka wajar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga. Kita sudah dijamin semuanya masuk ke dalam surga. Tapi hadis itu belum selesai. Illa man aba, kecuali yang menolak. Siapa yang menolak? Salah satunya Allah perintahkan kita salat yang 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ternyata kadangkala kita masih melalaikannya. Padahal kalau kita lihat dari waktunya, luar biasa cara Allah mengatur waktu. Subuh
Ternyata banyak keberkahan di pagi hari. Dari sisi kesehatan pun silahkan kita diskusi dengan para dokter. Ternyata pagi hari itu waktu yang paling baik untuk menjaga kesehatan kita. Dan kita sudah berani untuk berwudu, melakukan gerakan sholat, luar biasa. Zuhur di siang hari, saat sibuk-sibuknya bekerja, kita butuh refresh. Ketika air wudu membasuh wajah kita, luar biasa segarnya. Kita melakukan gerakan untuk apa? Untuk merefresh kembali tubuh kita. Asar pun demikian, maghrib dan isya, setiap waktunya ada pesan-pesan yang istimewa. Maka para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jadikan momentum Rajab ini sebagai momentum kita memperbaiki salat kita. Kenapa disebut memperbaiki? Bisa jadi selama ini kita masih melakukan gerakan salat, kita masih membaca bacaan salat, tapi belum melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Contoh, 7 macam doa yang kita baca dalam doa di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Sudahkah kita memahami arti wajburni yang terus kita baca setiap harinya? Bisa jadi kita belum tahu ya. Kita perlu mendalami sebuah makna dari ayat inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja? Berarti yang salah bukan salatnya, tapi diri kita yang belum baik dalam salatnya. Maka Rajab sebagai sebuah momentum kita memperbaiki salat kita, baik yang salat al-mafruḍah, al-maktubah yang diperintahkan 5 waktu, atau kita mulai menambah dengan nawafil, dengan rawatib. Mungkin selama ini kita lalaikan yang namanya salat sunnah rawatib, padahal disebutkan dalam hadis Allah seolah-olah bertanya kepada para malaikat, hallahu min nawafil, orang ini punya salat sunnah enggak? Kalau punya, tambahkan dari salat sunnah itu. Betapa salat sunnah itu betul-betul menambahkan pahala bagi kita. Kita pelajari apa yang namanya salat sunnah muakkadah, apa salat sunnah ghairu muakkadah, kapan waktu salat sunnah muakkadah. Kita tambahkan ilmu bagi kita. Kita pahamkan apa-apa saja yang menjadi uzur salat. Siapa orang yang boleh sholat dalam keadaan duduk, bagaimana teknisnya ketika duduk, bagaimana cara sholat ketika dalam berpergian. Banyak yang bisa kita perbaiki dari kualitas sholat kita, termasuk memperbaiki kualitas wudhu kita. Sebagai syarat utama kita sebelum sholat, cara berwudhu. Dan Rasulullah SAW sampaikan, asbighil wudhu, sempurnakanlah wudhu. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus memperbaiki hidup kita dengan amal saleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Salah satu baik amalnya adalah kita terus memperbaiki diri kita, menambahkan ilmu kita, menambahkan amal kita sesuai dengan ilmu yang baru saja kita pelajari. Semoga bulan Rajab ini menjadikan momentum kita untuk terus memperbaiki kualitas salat kita. Kenapa? Karena salatlah hal yang pertama kali Allah nanti akan lihat dari seorang hamba. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Hal yang paling pertama nanti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari masing-masing kita hari kiamat nanti saat kita akan dihisab adalah salatnya. Jika bagus kualitas salat kita, maka baik semua amal-amalnya. Tetapi jika jelek salat kita, kurang salat kita, maka akan berimbas kepada kurangnya atau tidak diangkatnya ibadah-ibadah lain. Boleh puasa kita hebat, boleh sedekah kita luar biasa, boleh kita berangkat terus umrah setiap tahun, tapi kalau kualitas salatnya tidak kita perbaiki,
seperti sebuah magnet sholat itu. Dia akan mengangkat besi-besi, logam-logam yang ada di sekitarnya, dan ketika logam besi ini tidak ada, maka ketika magnet ini tidak ada, maka besi dan logam tadi tentunya tidak akan menempel. Mari kita mohon kepada Allah dengan salah satu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim, yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ayat ini pendek, berisi doa tentang apa? Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni muqimas salat, orang-orang yang menegakkan salat, yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, begitupun anak keturunanku. Jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita, Allah jadikan orang-orang yang menghancurkan agama. Kenapa disebut menghancurkan agama? As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, dia telah mendirikan agama. Saya ilustrasikan. Dalam rukun Islam ada 5: haji, puasa, zakat, salat, dan syahadat. Kita anggap ini, jari ini sebagai pilar. Ada kalanya haji menjadi tidak wajib ketika dia memang tidak punya istita'ah, tidak punya kemampuan baik finansial ataupun kesehatan. Ketika diangkat satu rukun, maka masih aman. Zakat pun demikian, mungkin dia tidak bisa menjadi muzaki, mustahik terus karena ketidakmampuannya, tapi ketika kita angkat aman. Begitupun puasa. Puasa ada kalanya orang tidak mampu, dia bisa bayar fidyah, maka tidak wajib bagi yang berpuasa. Tapi ketika sholat diangkat, ini yang disebut dengan siapa yang meninggalkan sholat, dia telah menghancurkan agama. Jangan sampai kita mencetak anak-anak dan keturunan yang akan menghancurkan agama karena meninggalkan sholat. Salah satunya dengan doa tadi, Rabbi ja'alni muqimas salat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya khususnya bagi kami pribadi yang menyampaikan, dan tentunya bagi siapapun yang mendengar pesan ini dari Kasibat Baitur Ridwan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan ridhonya untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.